Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fania Nurul Sabrina dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan dan basicnya Cisco. Nah, pertama di sini ada remote Cisco Real Basic. Real Basic itu ada switch, router, relay page, lalu ada kabel konsol, ada PC, ada laptop, dan juga ada port konsol. Nah, yang ini pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Di sini juga ada remote Cisco Real Basic yang ada konsol port RJ45, lalu ada untuk ini bisa dicolokan ke laptop yaitu RJ45 to DVR, atau terus lalu ada power connection yaitu untuk powernya, lalu ada Cisco RPS connector, lalu di sini ada Beauty atau aplikasi untuk Cisco yang biasa kita gunakan. Di sini ada user engage mode, yaitu tanda prompt-nya seperti ini, switch, lalu ada perintah, ini adalah hanya perintah dasar dan tidak bisa konfigurasi. Jadi hanya muncul ini saja. Nah, di sini lalu ada privilege engage mode. Lalu ada tanda prompt switch barengi dengan tanda pagar ini. Nah, ini perintah penting seperti show running config masuk dari user mode dengan enable. Jadi misal kalau kita dari tanda prompt switch ini kita klik atau kita ketik perintah enable, maka akan muncul ini seperti ini, tanda promptnya switch disertai dengan tanda pagar seperti ini. Nah, ini perintah penting seperti show running dan config. Nah, di sini juga lalu ada global configuration mode. Nah, dari yang tadi disinilah tempat kita bisa untuk konfigurasi tandanya seperti ini, switch, config, lalu ada tanda pagar. Nah, disinilah tempat kita biasanya untuk konfigurasi umum. Selanjutnya di sini ada sub configuration mode. Itu misalnya switch atau config if untuk input page, atau switch config line untuk konfigurasi line atau mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Ini jadi ketika kita ada di ingin konfigurasi line. Nah, ini juga yang mengatur siapa yang dapat masuk ke perangkat kita itu. Jadi ini mengatur siapa saja yang diizinkan dan siapa juga yang tidak. Ketika perintahnya sudah switch config if atau switch config line seperti ini, tandanya kita sudah masuk ke dalam sub configuration mode. Nah, di sini ada basicnya config, yaitu ada konfigurasi nama host. Semisal kita mempunyai beberapa router, misalkan, atau beberapa switch, kita mempunyai beberapa switch atau misalkan ada 2 atau 3 router. Nah, di sini switch. Nah, di sini kita bisa menggantinya agar kita tidak bingung atau tidak salah gitu. Nah, ini perintahnya switch config hostname initial SW1. Lalu ada konfigurasi password enable SW1 config enable secret Cisco 123. Nah, ini password untuk misal untuk jadi agar tidak sembarangan orang masuk ke dalam internet atau jaringan kita gitu. Nah, nanti ketika ada konfigurasi message of the day atau banner, misalkan ada orang yang ingin masuk ke dalam jaringan kita atau internet kita, nah nanti akan ada muncul tulisan seperti ini, SW1 config banner method. Nah, akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi intinya ini gak boleh masuk, cuman administrator jaringan aja yang boleh gitu, seperti itu. Lalu di sini ada konfigurasi password konsol. Sebenarnya sama saja seperti yang tadi. Ada SW1 config line console 0, lalu ada password admin. Ini sebelum masuknya ke yang yang global itu. Nah, global configuration. Di sini ada password admin, lalu ada login, lalu ada exit. Lalu ada konfigurasi password VTI Telnet SSH.
line PDF 4, password admin, login, exit, itu sama seperti yang tadi, lalu ada simpan konfigurasi. Jadi untuk misalkan kita sudah selesai konfigurasi lalu kita simpan dengan cara SW1 read memory, atau bisa juga SW1 copy running config startup config. Lalu ada di sini cek konfigurasi. Jadi ketika kita sudah selesai, nah kita bisa cek misalkan IP yang sudah dimasukkan. Caranya dengan show IP interface brief. Lalu ada cek konfigurasi aktif dengan show running config. Lalu ada cek password atau sandinya. Ketika kita lupa sandi atau ini, nah bisa di sini di show startup config. Nah, di sini juga ada konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch layer 3. Bisa juga terjadi di layer 2, yaitu svconfig interface v11, svconfig if IP address 192.168.11255.255.255.0. Nah, di sini juga ada svconfig if no shutdown. Sekarang kita bisa coba langsung ke Cisco pakai tracker. Di sini kita buka dulu. Kita tunggu dulu. Nah, di sini kita coba untuk login dulu sebentar ya. Nah, di sini coba kita masukkan satu router, kita pilih yang mana saja, yang ini, coba yang ini. Lalu kita satu switch. Nah, di sini lalu kita coba sambungkan, kita sambungkan dengan kabelnya. Kita coba untuk konfigurasi. Nah, kita masuk ke sini. Enable. Enter. Kita coba fit. Nah, sini sebenarnya kita bisa menulis. Jadi ketika kita akan memasukkan perintah, kita dapat disingkat atau hanya memasukkan 3 huruf. Yang penting ada 3 huruf, jangan seperti C-nya saja, karena di sini misalkan kalau kita hanya memasukkan huruf C saja, gitu kan banyak perintah atau konfigurasi yang lain, perintah yang lain, jadi dia bingung gitu. Jadi lebih baik kita memasukkan, ketika ingin singkat, memasukkan 3 huruf atau 4 huruf pertama yang perintah gitu. Jadi memasukkan 3 huruf perintah pertamanya gitu. Di sini sekarang kita bisa coba langsung memasukkan host. Bisa ketik host lalu tab, nah akan terus host name atau host, misalkan host, terus kita kasih nama Vanya, lalu enter. Nah, di sini sudah konfigurasi dasarnya. Lalu kita coba konfigurasi yang password. Enable secret 1, 2, 3. Nah, di sini sudah, hasilnya hanya begitu saja. Ketika memasukkan password atau password kita. Nah, ketika kita ingin menggunakan, misalkan menggunakan router ini, memang sudah hidup gitu, tapi untuk IP misalkan itu kita harus memasukkannya atau mengaktifkannya secara manual gitu, tidak bisa langsung otomatis menyala atau masuk. Caranya kita masuk ke interface dulu. Interface, kita masuk ke interface berapa.
enter. Nah, ketika sudah, lalu no shoot. Nah, ketika sudah begini, kita masukkan juga IP, yaitu IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask yaitu 255. Maaf, ini ada kesalahan. 255 titik. Nah, lalu enter. Nah, di sini sudah. Nah, di sini kan sudah menyala. Nah, sudah di sini. Sekarang kita coba untuk masuk ke multi layer yang ketiga. Kita coba masuk dulu. Yang ini. Nah, di sini lalu kita coba buka ke CLI ini. Kita tunggu dulu di sini. Kita tunggu aktif. Nah, di sini kita no. Lalu switch di sini kita tulis enable. Nah, ketika sudah begini, langsung kita coba untuk konfigurasi terminal. Sudah begini, kita langsung coba untuk ke interface 1. Nah, sebenarnya ketika masuk ke dalam router, kalau router itu menggunakan yang namanya sub interface, sedangkan ketika di switch itu menggunakan yang ini. Nah, sebenarnya sama aja namun ketika kita memiliki sebuah VLAN, kita menamakan interface-nya itu VLAN 10. Contohnya gini, interface VLAN 10. Nah, begini. Nah, untuk di router itu berbeda untuk memasukkan IP kepada setiap interface. Di sini kita coba buka router. Kita coba masukkan VLAN-nya itu yang kita coba if maksudnya interface masuk ke yang 01.10. Nah, di sini kita memasukkan VLAN yang akan digunakan. Kita misalkan 10 atau 20 atau 30 gitu. Nah, kita menggunakan yang 10 dulu. Di sini titik 10. Nah, di sini tulisannya seperti ini. Sebentar, saya salah ini ya, salah perintah. Dulu ya, lalu kita pergi ke ini. Di sini saya salah. Nah, di sini saya ketiknya F ya, bukan T. Plus 10 pas 6 1.10. Ini titik 1.10. Nah, kenapa tulisannya invalid interface data number? Karena ketika di sini kita sudah mencoba untuk memasukkan VLAN, kita belum melakukan konfigurasi di switch di sini. Jadi kita harus mencoba mengkonfigurasinya di switch terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba untuk di switch-nya terlebih dahulu. Sini kita tulis enable. Nah, lalu konfigurasi ke terminal, kita tulis yang di sini kita masuk ke interface. Oh, ternyata saya salah. Di sini kita tidak usah menggunakan yang interface, kata interface itu kita langsung masukkan saja VLAN 10. Nah, sudah. Ketika sudah begini, kita langsung masuk saja ke router di sini.
kita coba ketik. Nah, yang di sini kita masukkan yang in page tadi itu harusnya 0.10, enter. Nah, ketika sudah begini, kita coba masukkan yang encapsulation. Kita memasukkan yang encapsulation .1q sini, lalu 10. Ketika sudah, langsung masukkan IP address, itu IP address 10.10.10.10 dengan subnet mask 255. Nah, sudah seperti ini. Sebenarnya sama saja untuk konfigurasi yang ini. Sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan kata, ataupun kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.